Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan, namun aku mengelola savings and sinking funds kami beserta variable expenses secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Oke, di video kali ini aku mau cash stuffing for the week, but it's not exactly my usual cash stuffing. Jadi ini adalah sebagian dari bonus akhir tahun yang aku peroleh, dan aku nggak semuanya aku pakai atau aku simpan di binder aku ini, tapi memang dari dana tambahan akhir tahun itu udah aku alokasiin ke beberapa tempat. Jadi setelah aku kurangin dengan kebutuhan aku dan juga udah aku simpan di tabungan, ini adalah beberapa dari yang aku terima di akhir tahun sebagai bonus tambahan dan aku ingin simpan dalam bentuk tunai. Jadi kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya, aku sempat cash planning. Jadi aku punya bonus paycheck 1.500.000 yang udah aku alokasiin, dan aku juga sempat udah buat videonya untuk 100 envelope IOU restuffing. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah nonton video itu dulu. Dan sekarang aku mau cash stuff untuk total, let's see, ini kan 1.500.000 dikurang 476, jadi ada 1.224.000 yang akan kita cash stuff hari ini. Dan seperti biasa aku akan mulai dari dompet aku, tapi sebelumnya karena ini adalah bonus paycheck ya, jadi ini tambahan dari uang mingguan yang aku terima biasanya. Jadi aku nggak akan masukin semua variable expenses aku seperti biasa, dan hanya akan ada beberapa yang aku masukin ke dalam amplop ini. Oh ya, sebelumnya ini aku sempat ambil maksudnya waktu aku ambil dari bank, taruh di samping aja dulu deh. Oke, yang pertama untuk groceries, I'm gonna skip this because I usually do my grocery stuffing using my weekly budget. Untuk food and drinks, karena ini bonus tambahan, jadi aku akan masukin di sini 200.000 yang akan kita pakai untuk jajan-jajan. Dan ini sebelumnya aku sempat ada kayak 25.000, dan ini sisanya tinggal 10.000 karena sempat aku pakai untuk jajan di kantor, dan ya masih sisa 10.000. Ini akan aku roll over aja. Jadi sekarang di amplop food and drinks udah ada 210.000. Oke, jadi itu semua yang ada di amplop food and drinks. Berikutnya yang mau aku tambahin untuk kindness. Sebenarnya kindness masih ada sisa 10.000 yang emang aku anggarin di minggu kemarin. Tapi ini mau aku tambahin di 20.000 just in case I need to share this goodness with someone, atau aku pengen nambahin tips, atau ya pokoknya berbagi kebaikan dengan orang lain, itu aku masukin atau aku ambil dari kindness. Next untuk buffer, ini juga sebetulnya masih ada sisa 4.000, tapi aku mau anggarin 20.000, tapi dia bukan pakai 2.000-an seingat aku. Harusnya dia pakai 20.000, tapi kemarin lebih tepatnya tadi siang aku sempat pergi ke bank dan aku nggak dapetin pecahan 20.000-an, jadi ya aku harus pakai uang 10.000-an yang ada di sini. Oke, jadi untuk dompet aku ini udah aku isi, dan sebetulnya aku juga belum ngelakuin cash planning maupun cash stuffing untuk minggu ini. Jadi ya sekarang aku take video ini tanggal 23 malam, dan ya aku belum ngelakuin cash stuffingnya dan juga cash planning untuk minggu ini. That's why my wallet is a little bit depleted, especially in groceries and in several categories. Oke, sekarang kita mau masuk ke aku sebetulnya tadi pengen masuk langsung ke savings challenges, tapi mungkin aku akan masuk ke high priority binder dulu. Jadi di sini ada yang aku anggarin juga, walaupun biasanya ini aku anggarin dari anggaran yang
dari penghasilan yang udah aku bagi untuk per minggu. Dan kali ini aku mau anggarin hanya untuk car maintenance. Ini sekalian aku isi deh, karena aku kayak belum update trackernya. Ini masih 520.000. Tapi car maintenance ini aku anggarin tambahin di 100.000. Jadi sekarang di car maintenance ada 500 in placeholder, 600, 610, 620.000 in car maintenance. Ya, jadi kalau teman-teman ingat atau nonton video-video aku yang sebelumnya, aku lagi usaha untuk ngumpulin untuk beli aku lagi ngumpulin untuk beli ban mobil baru. Jadi karena mobilku itu udah lama ya, kayaknya udah lebih dari 5 tahun, dan bannya belum pernah aku ganti sama sekali. Jadi sekarang aku lagi ngumpulin untuk ganti ban mobil aku. Oke, next untuk home maintenance. Ini aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang ada 60.000 di sini. Tapi karena home maintenance ini biasanya aku pakai, jadi aku tuker sama yang kondisi uangnya udah nggak terlalu bagus gitu ya, agak lusuh. Jadi sekarang di home maintenance setelah aku tambahin 50.000 jadi ada 60.000. Dan ini biasanya aku pakai untuk kebutuhan kalau aku harus servis, ya aku harus ngelakuin servis mendadak di rumah, atau misalnya aku pengen beli dekorasi di rumah. Jadi semua hal yang berhubungan dengan rumah itu aku ambil di pos home maintenance. Oke, selebihnya yang ada di binder ini nggak ada yang mau aku tambahin. Jadi aku mau langsung ke short term binder karena di sini aku punya amplop namanya emergency fund. Tapi ini bukan emergency fund yang jangka panjang gitu ya. Jadi ini aku sebutnya sebetulnya rainy days atau mini emergency fund. Jadi ini dipakai kalau misalnya tadi ada kerusakan di rumah atau ada kerusakan barang yang aku nggak punya, atau lebih tepatnya bukan nggak punya, dana yang ada di amplop aku itu kurang. Jadi aku pakai yang ada di sini. Dan biasanya, atau bukan biasanya, tapi kemarin sempet ini aku pakai beberapa kali untuk betulin pompa air di rumah ataupun AC di rumah. Jadi dia membantu cover biaya yang dari amplop aku itu kurang. Jadi aku ambil dari wait, it's not supposed to be from the extra debt payment, it's supposed to be from the emergency fund. It's supposed to be this one. Oke, ya jadi dari emergency fund ini. Kaget. Ini untungnya emang kosong ya. Oke, jadi ini dari emergency fund. Saat ini sebetulnya udah ada 25.000. Jadi sekarang di emergency fund atau rainy day sudah kekumpul 50, 70, 80, 90, 95, 100.000. Oke. Ya. Ya jadi nanti ini aku sih berharapnya nggak perlu dipakai dulu. Aku mau isi dan just building up this emergency fund or this rainy day. Jadi seumpama nanti diperluin, aku udah punya dananya. Ya, but hopefully as I said, I don't have to use it. Jadi dia bisa terus dikembangin dan bertambah. Okay, next, this is my favorite binder. Ini 100 envelope savings challenge, dan aku sempet udah anggarin 140.000 karena aku mau isi untuk beberapa amplop. Jadi yang pertama aku anggarin, kalau nggak salah aku anggarin di 10.000. Ini aku ambil 10.000 nya satu, dan aku akan isi untuk kotak yang ini. Oke. Aku harus ganti baterai dulu ya guys, karena kameraku udah mulai kelap-kelip. Oke, aku udah kembali, baterainya udah aku ganti. Ya, jadi tadi aku lagi ngasih tahu I'm going to put this 10,000 into the 10 slot in this binder. Jadi aku akan masukin uang 10.000-nya ke binder ini. Jadi sekarang di nomor 10 udah keisi. Lalu kemarin kalau nggak salah ini nomor 40. Oh no, 140 dikurang 10 dikurang 40 ya.
Berikutnya untuk nomor 40 itu di sini. Jadi 10, 20. Wait, ini jelek. Trying to find something that's good enough. 20, 30, 40. Oke. 10, 20. Kelebihan 10, 20, 30, 40 ribu. Ini mau aku masukin ke dalam amplop 40 ya. Jadi binder ini aku pakai untuk ngumpulin dana liburan ke Jepang. Emang sih kayaknya kalau 5 juta kurang gitu ya untuk persiapan pergi ke Jepang, tapi ini aku pakai untuk excursion ataupun bayar kayak Disneyland, itu aku pakai dari anggaran ini. Oke, berikutnya ini aku mau taruh 90 ribu. 5, 6, 7, 8, 9 90 ribu. 50, 60, 70, 80, 90 ya, dan aku berharap mudah-mudahan tahun depan ini udah bisa fully funded. Harapannya sih semoga nggak nyampe akhir tahun 2025 ya. Jadi nanti ketika ini udah fully funded, aku bisa tarik dia dan nanti bakal aku masukin ke tabungan untuk liburan. Oke, wait, 100 envelope ini udah. Sekarang aku mau warnain ini dulu. Jadi tadi aku warnain atau aku masukin nomor 10, 40, dan 90. Like I'm making a straight line with 3 bullets. Oke, karena ini masih basah, jadi dia nggak akan aku tutup dulu. Tapi aku seneng ngeliatnya karena udah makin banyak keisi, dan mudah-mudahan nanti ketika aku gajian aku bisa isi lagi untuk nomor 89. Jadi sekarang strategi aku ketika aku dapat gajian atau penghasilan di akhir bulan ya, di akhir bulan atau menjelang awal bulan, aku akan stuff dengan nomor terbesar, dan setelahnya ya tergantung sisa dananya. Oke, itu aku singkirin dulu. Berikutnya yang mau aku isi untuk savings challenges, berarti itu adanya di Yume binder aku. Di sini kayaknya hampir semuanya mau aku isi. Jadi yang pertama untuk RM savings, seperti ini aku ambil lagi. Ini aku anggarin di 100 ribu. Setelah sekian lama aku nggak ngisi RM saving, jadi sekarang di RM ada 100, 10, 20, 30, 140 ribu. 140 ribu di RM savings. Oke. Akhirnya ada 2 bullet yang bisa aku warnain di sini. Ya, mudah-mudahan dia nggak lebar ya. Ini bisa aku tandain RM saving udah. Berikutnya yang mau selesai di bulan ini untuk Happy Friday. Jadi di Happy Friday biasanya ini juga aku ambil atau aku isi dari uang anggaran mingguan. Tapi karena kebetulan ini lagi ada uang lebih, jadi dia aku pakai. Dan nanti di akhir bulan semoga bisa aku bongkar challenge-nya, dan nanti akan aku alokasiin ke sinking funds aku yang lain. Oke, aku ambil dulu markernya. Jadi untuk challenge aku Happy Friday sepanjang tahun 2024 udah selesai. Aku baru mulai challenge ini di bulan April, dan ya sempat ada bolong-bolong, tapi alhamdulillahnya sempat udah selesai. Kita hitung dulu, ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67 ribu untuk Happy Friday di bulan Desember. Lumayan juga ya. Happy Friday done, balance 60. Oh, I don't have to do this. Aku lupa kalau savings aku nggak tulis berapa saldonya, karena nanti di akhir bulan pas aku lagi unstuffing my mini savings challenges, dia baru aku hitung. Oke, next untuk challenge 5.000 aku, ini kemarin dianggarin di 25.000. Oke, pecahan 5.000 nya kurang guys. Jadi ini aku pakein 20 dan 5.000.
aku ambil lagi marker aku. Berarti aku warnain 4 ya. 5. Oke. Aku warnanya nggak terlalu rapi, tapi at least you can see aku udah warna 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang total di sini ada 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ribu. Wow, that is a lot. Kayaknya ini pertama kalinya aku ngisi si challenge 25 ribu sampai 85, sampai lebih dari 50 ribu deh. Oke, that's a good achievement. Next, aku mau masukin untuk challenge 2000 aku. Ini sebetulnya mau aku bongkar juga di akhir tahun. Ini kemarin dianggarin di 10.000. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Jadi dia nggak bakal aku hitung sekarang. Aku mau warnain trackernya aja. 2, 4, 6, 8, 10. Mungkin ini udah nyampe separuh ya dari target. Jadi mungkin ya 150 ribu. Nanti kita akan tahu di akhir tahun, karena aku akan bongkar dia dan reallocate. Ya sebetulnya tadinya planning aku pengen selesaiin dia sih, tapi kayaknya kelamaan. Jadi mungkin ini akan aku bongkar dan nanti di tahun depan savings challenges aku akan berubah. Oke, next untuk vacation savings ini sebetulnya kayaknya harusnya pindah tempat sih, karena dia nggak mau aku pakai untuk vacation. Jadi dia mau aku jadiin untuk beli mesin cuci. Harga mesin cucinya sebetulnya kayaknya di atas 2,5 juta. Tapi kan lumayan kalau aku bisa ngumpulin ini. Nanti kalau udah kekumpul, aku bisa beli si mesin cuci. Oke, wait. Ini aku warnain dulu. 50.000 di challenge ini. Jadi sekarang ada 100.000. Tapi karena dia mau aku pindahin, jadi aku taruh dulu di sini. Dan langsung ke Happy Friday. Oh, not Happy Friday. This is Save the Bunny. Save the Bunny ini aku dapat challengesnya dari Plan and Budget. Kalau kalian tertarik pengen punya challenge yang sama kayak aku, bisa cek tokonya. Aku biasanya link tokonya Plan and Budget di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa coba cek. Dan ya siapa tahu kalian bisa sama kayak aku. Kita ngumpulin sedikit demi sedikit untuk goals berikutnya. Karena kayaknya ini masih akan aku pakai sih di tahun depan. Oke, untuk challenge ini aku kemarin cuma berhasil dapetin 7.000 rupiah. Jadi aku mau langsung masukin aja ke dalam pouch. Jadi sekarang di sini udah kekumpul 5, 10, 15, 20, 22, 24 ribu. Not bad, tapi harusnya bisa dapat lebih banyak. Mungkin nanti di bulan depan ya. Oke, savings challenges done. Sekarang aku mau ke bagian partisi berikutnya, yaitu ini untuk travel binder. Di sini aku mau isi untuk Japan. Aku udah lama nggak ngisi si Japan ini. Jadi si Japan aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang untuk Japan udah kekumpul 100, 150, 200, 205, 7, 9, 211.000. 211.000. Jadi ini alokasinya agak beda ya teman-teman. Kalau yang ini, kenapa tadi ini aku contreng? Yang Jepang ini 211. Ya jadi kalau ini sedikit beda peruntukannya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan untuk excursion, kalau yang ini nanti untuk konsumsi dan transportasi ketika di Jepang. Jadi aku sama Pasu rencananya mau split savingsnya untuk liburan ke Jepang. Untuk domestik atau ya biaya operasional selama di Jepangnya nanti itu dari aku. Dan untuk yang besarannya nanti dari Pasu. Oke, next ini visa atau passport. Ini juga aku anggarin di 100.000. Jadi sekarang di sini udah ada 100, 150, 200.000. Ya ini rencananya mungkin nanti kalau udah deket-deket atau kalau kita jadi pergi ke sana, kita mau bikin paspor
yang electronic passport, jadi supaya pengurusan administrasi pergi ke Jepangnya biar lebih simple, nggak seriweh kalau pakai yang paspor biasa. Oke, jadi itu Yume bindernya udah keisi semua. Aku cuma mau pindahin ini aja karena tadi aku sempat bilang ini mau aku pakai untuk beli mesin cuci, dan itu adanya di short term binder aku. Jadi di sini aku punya gadget. Oke. Gadget ini, dan saat ini baru ada 51.000. Jadi lumayan, aku udah nambahin 100.000 di sini. Jadi harusnya ini ada 151 ya. 110, 20, 25, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51. Oke. 151.000 ada di sini. Oke, jadi nanti mudah-mudahan gadgetnya bisa segera kebeli. Aku akan coba untuk masukin sedikit demi sedikit, dan mungkin nanti ketika gajian aku bisa masukin di nominal yang lebih besar. Atau sebetulnya kalau teman-teman juga beli ini, punya challenge yang sama kayak aku, nggak usah berkecil hati, karena kan nominalnya agak besar ya. Ada yang 300, 200.000, 150.000. Saran dari aku, kalau budgetnya agak tight dan nggak bisa ngisi 50.000 atau 100.000, kita isi aja yang bisa dulu, dan mungkin nggak usah diwarnain. Jadi kalau nanti aku sendiri rencananya ketika nanti aku save up dengan tracker ini, seumpama nanti misalnya aku mau isi 200.000 ya, tapi aku cuma baru isi misalnya 25.000, aku akan pasang post-it, aku tempel di sini, dan aku akan tulis aku baru masukin 25.000. Kalau udah kekumpul 200.000 semua, baru aku coret dan aku warnain. Oke, berarti udah semua aku masukin. So I guess that's it for today's video. Seperti biasa, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeluangin waktu untuk nonton video aku. Dan untuk semua yang mungkin udah nonton dari awal sampai akhir, thank you so much. Untuk teman-teman yang belum subscribe, hit the subscribe button dan nyalain bell notifikasinya supaya kalian selalu terinfo ketika aku akan upload video-video baru. Dan ya, so I guess that's it for today. Once again, thank you. Dan nanti kita akan ketemu di cash stuffing aku yang biasa. See you in my next video. Bye-bye.